Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Saya selalu sehat walafiat dan tetap semangat. Semangat kita untuk senantiasa mencari ridha Allah, ya. Dengan apa? Yaitu dengan belajar. Baiklah anak-anakku semuanya, kemarin kalian sudah belajar tentang Quran surat Al-Falaq, dari mulai membaca, menghafal dan menulis, ya. Tentu kalian masih ingat apa sih Al-Falaq itu? Al-Falaq artinya penguasa waktu subuh. Nah, siapa penguasa waktu subuh? Yaitu adalah Allah. Oleh karena itu, pada pelajaran yang kedua ini kita akan belajar tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan yang akan kita pelajari yaitu pada subtema beriman kepada Allah. Sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kefahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Anak-anak semuanya, di dalam pembelajaran ini ada tujuannya. Apa tujuan pembelajaran beriman kepada Allah SWT? Yakni tujuannya kalian sebagai peserta didik agar mampu mengetahui Allah SWT itu ada dengan melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya, terutama yang ada di sekitar rumah dan sekolah. Yang kedua, melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah di sekitar rumah dan sekolah sebagai upaya mengenal Allah itu ada. Yang ketiga, yaitu meyakini adanya Rasul Allah. Anak-anak semuanya, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Apakah juga sang pencipta alam beserta isinya itu juga mengutus seorang rasul kepada kita? Karena itu, mari sama-sama kita buka pada slide pembelajaran yang sama-sama akan kita belajar ini. Mari kita ikuti, ya, bahwa kita mengenal Allah, mengimani kepada Allah melalui 3 cara, yaitu yang pertama, mengenal Allah melalui ciptaannya, mengenal Allah melalui alam semesta, ya. Seluruhnya alam semesta, apa yang ada di permukaan langit dan bumi ini, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, adalah ciptaan Allah. Coba anak-anakku semuanya, kalian perhatikan di slide ini ada 2 gambar. Yang pertama, apa saja yang termasuk benda-benda mati itu? Benda-benda mati itu ada meja, kursi, terus gedung, pensil, buku, ya. Nah, itu semuanya yang menyusun, ya, yang merangkai, bukan mencipta, ya. Yang menyusun, yang merangkai adalah manusia. Tapi benda-bendanya dari mana? Ya, benda-bendanya yang milik Allah. Allah yang menciptakan, ya. Terus kita lihat benda-benda hidup. Nah, ini ada manusia, binatang, terus tumbuhan, ya, dan lain sebagainya. Ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dikatakan mencipta karena tadinya belum ada, ya anak semuanya, ya. Belum ada dan memang tidak ada bahan, nggak ada materi. Ya, itulah kuasa Allah. Allah yang Maha Pencipta. Oleh karena itu anak-anak semuanya, kita mesti harus mengulang-ulang kalimat iman. Maka ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa sih arti beriman itu?" Maka Rasulullah menjawab, beriman artinya percaya kepada Allah. Beriman atau iman artinya percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam.
Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Allah, adanya Tuhan dan namanya, ya. Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita tempati sekarang ini adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini berisi benda-benda, ya. Dalamnya yang kalian semuanya pernah katakan dalam pelajaran itu, yaitu yang dikenal dengan pelajaran IPA, ya. Karena itu yang pertama, yang kedua kita akan mengenal Allah melalui Al-Quran. Kalau tadi yang pertama yaitu kita mengenal Allah dengan melalui alam, melalui ciptaannya. Yang kedua mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Yuk kita sama-sama baca ayatnya, ya. Kalian sudah bisa membacakan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Quran surat Al-An'am ayat 102. Anak-anak semuanya, ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita semuanya bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi kita wajib meyakini dan kita wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anak-anakku semuanya, nah ini nanti ayatnya kalian baca ya, masing-masing dihafal, saling bergantian. Yang ketiga, kita akan mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Untuk bisa mengenal sesuatu biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Artinya nama-nama Allah yang baik dan agung. Nama Allah banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada kita manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Baiklah anak-anak semuanya, kita akan mempelajari ya 3 Asmaul Husna sebagai salah satu cara kita untuk mengenal Allah, yaitu dengan melalui Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Anak-anak semuanya mengetahui bahwa semua perbuatan baik atau buruk kita pasti akan dilihat oleh Allah, ya, dengan sifat basirnya. Al-Basir artinya apa tadi? Allah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa taala mampu melihat apa saja. Sampai hal sekecil-kecilnya tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Asmaul yang kedua yaitu Al-Adl. Artinya Allah Maha Adil, ya. Di dalam Al-Qur'an itu ada kalimat inna akramakum indallahi atqakum. Jadi semua manusia itu di hadapan Allah sama. Allah tidak memuliakan atau meninggikan derajatnya dengan harta, dengan jabatan, tapi Allah meninggikan derajatnya yaitu melalui ketakwaan. Baik yang miskin, kaya, yang orang biasa, yang pejabat, dengan takwa maka Allah akan muliakan, ya. Itulah Allah yang Maha Adil. Yang ketiga, Allah Al-Adim, artinya Allah yang Maha Agung. Allah tidak membutuhkan bantuan makhluk, tapi seluruh makhluk ini membutuhkan bantuan kepada Allah, juga bantuan dari orang lain, ya. Baiklah anak-anak semuanya, sama-sama telah kita belajar tentang 3 Asmaul Husna sebagai sarana untuk kita mengenal Allah dan meyakini Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita yakin, maka kita wajib untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Insyaallah sampai ketemu di sesi pembelajaran yang berikutnya.
Oleh karena itu, untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari sama-sama kita ucapkan dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.